Makasih Bu Tias atas waktunya mungkin. Suara saya jelas, Bapak Ibu? Jelas Bu. Jelas Bu. Jadi kalau saya juga tadi ya sangat setuju dengan budaya gotong royong dan lainnya tadi yang dipaparkan oleh Bu Yani dan Bu Kay serta Bu Nur juga ada sedikit kesamaan dari kesenian juga Bu. Di saya juga tambah pencaksilat. Selain ebek ada pencaksilat, ada taburan-taburan. Kalau di saya gitu. Jadi anak-anaknya alhamdulillah sangat, kalau masalah budaya itu tentang misalnya saya kemarin menari atau itu sangat semangat sekali. Kemarin juga kayak mau latihan mau buat perpisahan, ibu gurunya sampai yang kayak gini ke kelas teh, oh iraha cuman tambah lagi mungkin sering didengar gimana tentang budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun gitu. Nah itu soalnya ibu anak-anak sedikit harus dibiasakan terus menerus diingatkan kalau masuk ke ruang guru kadang nyelonong aja harus istilahnya karakter itu ya, Bu, karakter. Iya betul. Sopan santun bukan hanya kepada ibu guru tapi kepada teman, jadi kan biar sebagai penanggulangan bullying ya Bu, jadi sama anak-anak Bullying ya. dekat anak teman itu mungkin salah satunya dari sosiokultural 5S itu harus benar-benar diterapkan. Jadi persahabatan mereka tuh diawali dengan senyum, salam, sapa, sopan, santun, menghargai sesama teman juga. Kalau menurut saya itu harus selalu diingatkan seperti itu Bu. Dan untuk kesenian budayanya juga seperti pencaksilat. Pencaksilat itu kan mengajarkan bahwa kalau bukan tentang hebatnya memiliki istilahnya tuh kekuatan, kuat-kuatnya Bu, tapi bagaimana yang utama itu pada saat melawan belajar kesabaran. Rata-rata anak-anak tuh belajar pencaksilat pengen gaya-gayaan, pengen tenggel-tenggelan, padahal ada esensi yang lebih mendalam daripada pencaksilat tentang jago-jagoan dengan hati seperti itu harus bisa mungkin kalau menurut saya itu ya Bu, nilai sosial kultural yang sangat pahami dan saya rasakan di sekolah tuh mungkin itu kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Baik Bu Dian, terima kasih. DT tanda tambahannya, tambah lagi Bapak Ibu ya, ada 5S yaitu senyum, sopan, salam, apa lagi Bu? Sopan santun ya. Senyum. Oh iya, senyum, sapa, salam, sopan santun. Iya. Jadi ada 5S yang nanti kita juga bisa tambahkan sebagai penanaman karakter ya Bapak Ibu ya untuk anak-anak. Selanjutnya mungkin ke Pak Mustoli, silahkan Pak Mustoli. Apakah sudah bisa bergabung? Ada tamu katanya tadi di chat. Oh iya. Mungkin ke saya dulu kali ya Bu ya sebelum Pak Mustoli. Iya, kalau saya sendiri sebenarnya kalau untuk sosiokultural itu kan Bu luas ya Bu ya, pemaknaannya itu kan luas. Jadi saya maka tadi sempat agak bingung juga di awal tentang sosiokultural ini karena memang untuk saya sendiri kan asli bukan orang Banjar, jadi untuk di kebudayaan di situ saya nggak tahu gitu, saya masih banyak yang belum tahu gitu. Kayak tadi mungkin ada beberapa yang mirip sebenarnya dengan yang ada di saya, karena saya kan dari Jawa Tengah ya Bu, jadi kayak kuda lumping saya juga ada, ebek seperti itu juga ada, budaya tadi yang kata Bu Nur mendem itu juga ada di saya Bu Nur kayak gitu. Cuman memang yang saya di sini mungkin saya
garis bawahi adalah tadi kalau kata Bu Yani gotong royong. Saya setuju Bu, karena emang di daerah saya, tempat tinggal saya, lingkungan saya juga masih kental gotong royongnya gitu. Jadi untuk anak-anak baik dari yang masih remaja, yang sudah dewasa itu teh gotong royongnya tuh sudah mulai terlihat. Kadang hari Minggu kegiatan bersih-bersih lingkungan itu juga tercermin ya Bu dari seperti itu. Terus juga kadang-kadang anak murid saya juga kadang ada yang izin Bu, saya izin karena mau membantu di depan tetangga saya. Itu kan gotong royong juga ya Bapak Ibu ya. Kan mungkin di sini kalau saya sih di sekolah yang saya tangkap adalah saya ada dua yang bisa disampaikan adalah satu tentang kesenian. Kalau di saya itu memang masih kental Bu untuk keseniannya ya. Jadi tadi tentang budaya-budaya kesenian. Saya di sini tuh ada pencak silat juga, ada seni tari juga. Terus juga budaya daerah kayak bahasa Sunda yang sebetulnya masih dikuatkan di sekolah saya. Yang kedua adalah tadi budaya 5S tadi. Sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Itu juga saya juga setuju dengan itu ya, karena memang itu di saya juga ada Bu, dan saya juga ada program di saya adalah bertabur bersama-sama kita berani menegur. Jadi ketika memang kita ke guru, anak-anak ke teman-temannya, ke gurunya juga ketika tidak sesuai itu tuh mereka berani menegur gitu. Jadi tidak hanya misalnya ada teman yang tidak sopan dengan gurunya, dia bisa menegur temannya. Nah itu juga kan salah satu budaya yang bagus ya Bu ya, 5S tadi, penerapan 5S tadi. Jadi kalau saya ada dua yang saya ajukan yang mungkin yaitu yang pertama adalah tentang tadi gotong royong sesuai dengan yang tadi Bu Yani sampaikan ya, karena memang itu nilai yang sangat banyak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita di sekolah gitu kalau untuk gotong royong. Yang kedua tadi yang budaya 5S tadi, saya setuju dengan Bu Dian ya untuk dikuatkan, mungkin bisa kita pertimbangkan untuk jadi bahan presentasi. Kalau dari saya mungkin itu Bapak dan Ibu, jadi ada dua yang saya sampaikan. Nah mungkin terakhir nih Pak Mustoli sudah aktif, silakan Pak Mustoli. Sampai mana ya? Sampai mana? Sosiokultural Pak di yang Bapak, yang dari Bapak, dari daerah Bapak atau daerah sekolah. Kekuatan sosial. Ya, kekuatan yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Oke, terima kasih. Oke, di daerah saya itu ya mungkin banyak. Karena saking banyaknya saya tidak bisa menghitung. Ya. Untuk kegiatan sosial ya, di lingkungan saya itu ya misalnya ketika ada orang sakit itu masih banyak yang menjenguk, tengok-menengok seperti itu, baik di rumah maupun di rumah sakit seperti itu. Nah yang seperti itu ya masih berjalan. Ya tentunya ya seiringan dengan pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro terkait dengan kearifan lokal, terkait dengan sosial. Kemudian dengan budaya di sini ketika lebaran misalnya gitu ya, lebaran ya saling silaturahmi, saling bermaaf-maafan itu masih berjalan. Silaturahmi lebaran tetap masih berjalan. Yang tua menyayangi yang muda itu menghormati. Selain itu etika berjalan, misalnya anak muda ketika mau lewat di depan orang tua itu di sini masih punten, derek langkung, itu bahasa Jawanya seperti itu. Itu masih kental karena saya hidup di desa. Ya kurang lebih seperti itu. Maka lanjut. Baik, berarti yang dari beripun Bu, ya silakan. Bu Cepri menambahkan ya dari saya. Tadi kan kaitannya dengan gotong royong. Nah, kalau dengan dari kebiasaan gotong royong itu, kalau dikaitkan dengan pendidikan,
itu akan di sana itu ada satu sikap tata krama dan budi pekerti. Nah, tata krama dan budi pekerti ini justru sangat sejalan sekali dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam konteks di sekolah, tata krama dan budi pekerti itu bisa diterapkan melalui berbagai cara. Salah satunya itu tadi yang 5S itu. Kemudian bisa juga dengan kita mengembangkan kemampuan sosial. Kan dari tata krama dan budi pekerti itu anak akan belajar bersosialisasi. Dari sosialisasi itu anak-anak berkomunikasi, kemudian bekerja sama, juga berbagi tugas atau kolaborasi. Yang selanjutnya dari tata krama dan budi pekerti itu juga akan melatih anak untuk mengembangkan kemampuannya berinteraksi. Nah, interaksi dengan orang lain kan juga harus dilatih ya. Tidak bisa ujuk-ujuk anak itu pintar berinteraksi dengan orang lain gitu. Nah, dari interaksi itu anak mulai berbicara yang baik gitu ya. Kemudian juga dia akan berpartisipasi ikut dalam berbagai kegiatan. Kemudian dari tata krama dan budi pekerti juga anak akan berlatih untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Misalnya tadi ada perbedaan budaya karena di Banjar itu kan campur ya Jawa Sunda, dan dari Jasun ini ada beberapa perbedaan kebiasaan. Nah, dari tata krama dan budi pekerti ini juga nanti anak-anak akan berlatih untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian dari tata krama dan budi pekerti juga anak akan mengembangkan kemampuannya untuk berpikir kritis. Jadi berpikir logis, analitis, kemudian juga bisa kreatif. Jadi kalau saya tadi menghubungkan gotong royong, kemudian kaitannya dengan pendidikan, kita harus menciptakan peserta didik yang punya tata krama dan budi pekerti. Itu akan sejalan dengan pemikirannya Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Bu Yani untuk tambahannya. Jadi sudah sesuai Bapak Ibu ya. Jadi di sini bisa saya bacakan lagi untuk kekuatan sosiokultural budaya di daerah masing-masing. Dari Bu Yani ada nilai gotong royong, tata krama, dan juga budi pekerti. Yang kedua adalah Bu Ai, gotong royong dan kesenian. Dari Bu Dun ada gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas kesenian. Budian, gotong royong, dan 5S, sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Dari saya sendiri, gotong royong, kesenian, 5S dengan budaya bertabur, bersama-sama, berani menegur. Dari Pak Mustoli itu, kalau saya baca ya Pak, kan ada solidaritas, terus ada budaya silaturahmi, terus ada saling menghargai. Ini kan lebih ke budi pekerti jatuhnya ya Bu ya. Jadi tata krama dan budi pekerti ini sejalan dengan tadi yang punya Bu Yani. Nah, untuk yang kedua, tadi pertanyaannya apa ya Bu Nur? Yang pertama kan kita melihat kekuatan sosiokultural ya. Yang kedua pertanyaannya ya. Ini yang udah sejalan tiga-tiganya dengan sih Bu. pemikiran ya. Ini udah ketiga-tiganya ya? tadi. Jadi kekuatan sosiokultural apa yang ada di daerah, kemudian bagaimana yang kedua bagaimana pemikiran PHD dapat dikontekstualkan. Tadi kan dengan kegiatan gotong royong gitu ya. Kemudian sepakati satu kekuatan pemikiran PHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah dengan sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Misalnya tadi gotong royong atau tata krama dan budi pekerti kan bisa diterapkan dengan 5S seperti itu. Jadi berarti kita masuk ke yang ketiga ya Bu ya. Yang ketiga adalah kita sepakati mana yang akan kita ambil untuk nanti kita presentasikan di hari Senin, berarti apa Ibu ya. Dari semua nilai-nilai ini kira-kira mana yang akan kita ambil apa dan Ibu? Kalau kita lihat dari angkanya itu kan hampir sama ya Bu. Kesenian banyak, 5S juga ada, gotong royong juga banyak. Apa kita akan sepakat ambil gotong royong di sini? Iya, gotong royong aja. Gotong royong kan kalau yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kan budi pekerti kayak gitu. Jadi Nah, dalam nilai gotong royong itu akan banyak nilai budi pekerti yang ada di sana.
ada solidaritas juga, ada silaturahmi juga gitu, tercakup di sana. Jadi fokusnya ke pemikiran yang budi pekerti mungkin kalau dari salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kan tata krama dan budi pekerti. Iya. Penumbuhan karakter ya Bu. Berarti yang kita highlight adalah tata krama ya Bu. Iya. Budi pekerti Untuk pekerti tadi ya. Oh ya, tata krama dan budi pekerti saja Bu. Jadinya yang diambil ke budi pekerti. Berarti. Iya, karena sepertinya ya kalau dilihat dari semua keyword yang ada ya gotong royong, tata krama, 5S itu semuanya memang terangkum di dalam budi pekerti ya, mungkin seperti itu ya Bu? Iya, untuk menumbuhkan Iya. menumbuhkan karakter yang nantinya Iya, akhirnya disesuaikan ya. Nah, dengan sosiokultural masyarakat Banjar, nilai yang bisa diangkat itu yang gotong royong, mungkin karena gotong royongnya di sini masih kental, mungkin seperti itu. Oke, berarti untuk yang kita presentasikan adalah tentang budi pekerti. Nanti di dalamnya ada nilai aspek seperti gotong royong, terus solidaritas, nanti 5S dan yang tadi ya saling menghargai seperti itu ya Bu ya. Itu berarti nanti kan masuknya ke semua termaktub di dalam budi pekerti begitu ya Bu ya. Nah, nanti ketika ditanya dengan sosiokultural budaya di daerah kita yaitu yang kita ajukan adalah gotong royong kan gitu ya Bu ya. Tapi yang kita presentasikan adalah tentang budi pekerti gitu mungkin ya Bu. Ya, jadi budi pekerti itu mencakup semua gitu ya. Sudah ada di dalamnya gitu. Betul. Gotong royong, tata krama jadi berarti budi pekerti. Ya. Berarti yang kita sepakati adalah budi pekerti ya Bu, Pak. Ya. Kalau dari pertanyaannya gitu ngurut kan pertama itu apa kekuatan konteks sosiokultural, apa kekuatan konteks sosiokultural yang di daerah Anda sejalan dengan pemikiran KHD. Mungkin itu highlightnya dari gotong royong dulu mungkin. Itu yang pertama, yang konteks sosiokulturalnya dulu di daerah. Kemudian yang kedua, itu bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah. Tadi kontekstualkan itu kan kalau misalnya gotong royong tadi ada solidaritas, ada membersihin lingkungan di sekolah. Implementasinya mungkin implementasinya kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian ada tata krama, ada 5S itu. Yang kedua itu implementasi, kemudian yang ketiga itu pertanyaannya sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid. Nah, itu bisa ke budi pekerti gitu. Tata krama dan budi pekerti kan ini sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya daerah Anda yang dapat diterapkan. Nah, misalnya tadi ada 5S, kemudian yaitu tata krama dan budi pekerti mungkin baru di pertanyaan yang nomor 3. Ya, mungkin gini ya Bu, kalau menurut saya ambil benang merahnya seperti ini Bu. Kalau lihat dari alurnya ini konteksnya nanti kita mau apa gitu Bu. Misalnya yang harus praktekkan oleh siswa yang ditebalkan perilaku yang diimplementasikan nanti. Ya, diimplementasikan gitu. Apakah nanti akan misalnya kegiatannya ini masih secara langsung aja Bu. Kalau misalnya kita sebutkan budi pekerti nanti masih panjang lagi nanti mintanya lebih spesifik kan Bu. Ini kan kontekstual. Spesifik. Ya. Itu yang nomor 3 ya berarti ya. Yang nomor 3-nya ya. Ya. Mungkin kita mau sepakati aja Bu. Mau apa yang nanti akan kita tebalkan di anak itu seperti itu. Yang berarti itu pertanyaan nomor 3 ya Bu Dian ya, yang menebalkan satu tingkah satu laku gitu, satu pemikiran KHD. Sedikit menyampaikan, ketika kita mau menebalkan ke suatu pertanyaan, tentunya kita itu lebih spesifik terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran yang mana? Kan konsep pemikirannya kemarin banyak. Konsep pemikirannya ada dasar-dasar pendidikan, ada yang menuntun, ada potret pendidikan Indonesia dahulu, ada asas pendidikan trilogi. Nah, itu
kita tepatnya ke pemikiran yang mana, nanti bisa diarahkan ke jawaban. Oh, ini Mungkin hubungannya seperti kan sama sosiokultural. Jadi pemikiran yang kaitannya dengan sosiokultural. Iya Pak, jadi Kalau misalnya kita mau menerapkan budaya gotong royong, ini langsung konteksnya bersih-bersih jumsihat misalnya programnya ya kita ini kan bisa tebalkan misalnya seperti itu. Keberagaman Iya. juga kan, keberagaman itu kan beragam ya Bu. Keberagaman kesenian, keberagaman tadi apa namanya? Kita menuntut Adat anak istiadat. untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi secara ininya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, caranya dengan menuntun seperti itu. Kalau 5S mau dilaksanakan, ditebalkan, berarti kita menuntun anak untuk 5S begitu. Kalau menurut saya. Kemudian itu yang untuk pertanyaan ke nomor 3 ya, maksudnya itu yang laku anak kan gitu, ya. Kalau menurut saya nanti goalsnya ke situ Bu. Nanti Iya, kalau berarti yang saya. kan ini ada 3 pertanyaan, 1, 2, 3. Nah, yang 3 itu baru sepakati satu kekuatan itu. Jadi misalnya untuk anak menebalkan apa yang sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara itu di pertanyaan nomor 3. Jadi misalnya, oh anak nih harus dilatih jumsi atau anak harus 3S gitu. Nah, itu baru yang dikaitkan dengan konteks di kelas atau sekolah gitu. Jadi kalau nomor 1, 2 itu yang daerahnya, yang nomor 3 itu baru ke sekolahnya. mungkin gini ya Bu, kita biar nggak terlalu muter ya ini ya. Jadi kan yang pertama kan kita mengetahui dulu kekuatan sosiokultural di daerah kita tuh ada apa aja. Kita identifikasi kekuatan sosionya ada apa aja. Yang kedua, kita kaitkan dengan pemikiran KHD untuk diterapkan pada siswa gitu ya. Mungkin nomor 2 tuh kan intinya seperti itu ya. Jadi dari yang kekuatan itu kita kaitkan dengan dengan karakter atau kodrat anak, dan lalu kita diimplementasikan ke anak gitu untuk bagaimana anak itu menjadi kuat karakter itu gitu. Nah, terus yang ketiga adalah kita sepakati mana yang akan kita ambil dari semua karakter di atas, yang kita ambil untuk menjadi menebalkan perilaku murid. Jadi biar anak tuh karakternya lebih kuat gitu. Apakah kita mau ambil ke karakter gotong royongnya atau kita ambil karakter yang tadi mungkin 5S-nya atau yang mana gitu. Karena kan kalau posisinya kalau yang nomor 1 kan tuh masih banyak ya Bu ya, masih terlalu luas gitu, masih banyak hal yang kita kuatkan gitu. Jadi kita sepakati satu, mau yang mana, apakah gotong royongnya, ataukah di bagian 5S-nya mungkin yang mana yang bisa menebalkan laku murid di kelas gitu. Mungkin gitu nggak sih maksudnya Bu, Pak? Jadi kalau tadi Pak itu. Iya. Mustolih ya, Setuju. kalau Pak Mustolih kan mungkin masih bingung ya tadi di awalnya itu yang mana. Kan ini Pak, ini kan kita konteksnya ke sosiokultural. Jadi kita sedang membahas tentang sosiokultural, dan di situ ada konteks pemikiran GHD. Kalau saya pahami adalah berkaitan dengan kodrat alam jatuhnya. Kan kodrat alam itu kan antara yang pesisir, antara pegunungan itu kan pasti akan berbeda. Ada karakter-karakter yang berbeda kan seperti itu. Nah, itu yang menjadi ya kita sekarang sepakati nomor 3. Gitu ya Bu, Pak. Gitu. Jadi nomor 3 itu kita sepakati dari sekian banyaknya karakter, mana yang akan kita ambil untuk menebalkan laku anak, kan gitu mungkin. Nah, sekarang kita sepakati dari setiap karakter itu mana yang bisa mencakup yang lain. Kalau menurut saya gitu Bu. Jadi dari setiap karakter mana yang bisa mencakup yang lainnya gitu. Misalnya gotong royong itu mencakup ada 5S mungkin, ada ini. Jadi kita satu yang bisa mencakup semuanya gitu. Nanti untuk implementasi ke anak misalnya, gotong royong nanti bisa kita implementasikan ketika di dalam sekolah misalnya ada kegiatan Jumat bersih, atau mungkin nanti ada kegiatan mungkin di situ nanti masuk kegiatan bertabur misalnya, atau nanti kegiatan apa yang bisa mengintegrasikan gotong royong itu. Gitu ya? Mungkin ya? Iya, betul. Iya, seperti itu. Jadi satu kita sepakat, yang mana yang kita sepakati, yang bisa untuk mencakup semuanya gitu. Iya. Iya. Mungkin lebih mudah kayaknya gotong royong lebih mudah untuk misalnya nanti menebalkan laku murid di sekolah, bisa dengan jumsi, bisa apa yang itu patungan kayak gitu kalau ada
apa namanya tuh, musibah Ya, gitu, dan lain sepakatnya sebagainya. aja Banyak Bu, sekali contohnya. dari pertanyaan nomor 1 gitu jawabannya apa, kita sepakati gitu ya, buat dipresentasikan. Jadi kita langsung sekarang aja sepakati nomor 1 jawabannya apa gitu, yang Jadi disepakati. kalau nomor satu Jadi kan 6 Bu. nomor 1 Jadi nomor. 6 orang itu Gotong kalau royong. harusnya mah nggak apa-apa Bu Jadi Ai, nomor 1 malah jawabannya, ditampilkan semua gitu. jadi ditulis Jadi semua dari ya. 6 orang itu ditampilkan semua gitu. Cuman ketika kita selesai di nomor 3 itu sepakat adalah yang kita adalah gotong royong gitu. Jadi merucut Bu. Awalnya Ya kita maksudnya masih ini banyak, ditulis kan masih Bu, luas. nanti kan buat Iya, dipresentasikan, jadi harus ditulis. Nanti gitu. kan harus ada membuat suatu slide mungkin yang harus Iya. dipresentasikan nanti gitu. Biar gak lupa Bu, nomor 1 jawabannya apa aja gitu. Iya. Jadi kita langsung Ini ambil kesimpulannya nomor 1, kita sepakati apa jawabannya gitu. Ya. Iya, boleh. Berarti nomor 1 gimana Bapak Ibu? Jawabannya sepakati apa? Atau mau ditulis semua? Justru kalau yang nomor 1 itu kan memang dari masing-masing sekolah masing-masing kan? Maksudnya Ya, jadi nanti iya, ditulis semua ya, Iya. Nah, kalau yang nomor Bukan, Bu. 3 itu baru kita menyepakati dari yang nomor ke 1 gotong itu kita royong. sepakati gitu. Kita mau Betul. menebalkan yang mana gitu. Ya mau ambil yang Ambil mana yang untuk mana? nanti sebagai bahan Betul. kita presentasikan nanti di rukol yang kedua. Mungkin seperti itu kan ini maksudnya? Iya. Kalau saya mah Nanti kan yang memahaminya gitu kalau sih, Bu. Kalau saya mempresentasikan sih itu kan pahamnya ya harus ada slide yang harus dijelaskan. Nah, nanti kan harus ada gitu maksudnya apa namanya? Pembuatan presentasinya gitu. Iya. Jadi mungkin untuk nomor 1 Bu Ai, mungkin kalau dari saya penangkapan saya ya, nomor 1 itu ditulis semua. Jadi kita kan mengidentifikasi semua kekuatan gitu. Jadi satu itu ditulis semua, 6-6-nya punya kekuatan seperti ini. Nah, di nomor 2-nya nanti kita sesuaikan lagi kan dengan relevansinya itu kita jawab yang nomor 2-nya. Baru nomor 3-nya kita sepakati. Yang kita sepakati adalah yang gotong royong misalnya gitu. Nah, nanti kita akan di slide itu kita akan lebih fokusnya ke gotong royong gitu. Tapi slide pertama tetap nomor 1 apa gitu nggak sih? Ya, mungkin begitu. Nanti kalau presentasi itu membuat slide-nya untuk satu kelompok atau semua membuat itu maksudnya Bu? Satu kelompok Satu satu kelompok kalau aja. lihat di contoh Satu. ya. Iya. Hanya itu. Jadi siapa yang akan membuatnya, Iya. nanti kan siapa yang mempresentasikannya kan harus dibagi-bagi tugas itu Bu. Biar nanti pas hari Senin presentasi kita udah siap. Iya. Yang buatnya yang bisa Canva, Ya yang bisa kan. yang bisa Canva yang bagus Tulis gitu. gitu hasil ini bisa hilap deh. Takutnya lupa lagi apa yang harus dicantumkan di Canva itu maksud saya tadi gitu Bu. Jawaban nomor 1 apa? Dan 2 apa gitu. Tapi kalau lihat dari pertanyaannya ya, pertanyaan nomor 1 kan apa kekuatan konteks sosiokultural ini mau satu saja atau banyak? Kalau saya sih satu gitu merujuknya tuh. Apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Kalau pemikiran saya kan nggak apa saja gitu. Kalau saya sih iya lebih cenderung ke misal ya kalau misalnya nomor 1 disepakati gotong royong, oh ya udah gotong royong yang jadi kekuatan sosiokultural di daerah Banjar itu yang masih kental yaitu gotong royong. Udah titik di sana gitu. Nah, nanti yang kedua bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan? Nah, gotong royong itu kan bisa ngebersihin lingkungan, ngebersihin masjid, Prakteknya apalah yang solidaritas, ngejenguk yang sakit dan lain sebagainya. Ya, terus yang nomor 3 sepakati satu kekuatan pemikiran. Nah, misalnya gotong royong itu untuk menebalkan rasa itu di siswa itu misalnya 1 suruh jumsi, 2, 3, 5S atau apa kayak gitu kalau dari pemikiran saya gitu. Jadi 1 adalah gongnya terbesarnya di Banjar, yang kedua diimplementasikannya seperti apa, yang ketiga kita ngelatih siswa untuk punya rasa itu di sekolah itu dengan cara bagaimana kayak gitu. Oke. Jadi cukup 1 kalau menurut saya. Ibu-ibu. Oke.
mudeng kalau bahasa Silahkan Jawa. Ibu, mungkin ada yang mau, Bu. Iya, kayaknya Tapi kalau saya baca Bu, yang nomor 3 itu gini ya, kalau kita sudah punya satu, berarti nomor 3 itu kita nggak cuma satu kekuatan dong. Karena ini kan sepakati satu kekuatan. Berarti kan di nomor 1 tuh ada beberapa kekuatan. Kalau pemahaman saya loh, ketika di situ ada kata-kata sepakat satu kekuatan, berarti kan di nomor 1 kan ada banyak kekuatan, terus kita sepakati satu, yang mana yang bisa menebalkan laku gitu nggak sih? Saya kok masih bingung ya dia di sini ya. Jadi bingung nomor 1 ini teh harus seperti apa? sini kan sepakati satu kekuatan, memang sih sepakati harus satu kekuatan dan beberapa kekuatan mungkin ya. Iya, Mungkin jadi kalau maksudnya di sini itu cuma nomor satu 3 nggak itu ada ini. karena kalau pendapat saya gitu ya, nomor 3 itu kan karena pemikiran KHD kan banyak. Nah, pilih satu saja gitu yang Maksudnya dari yang kekuatan dari pemikiran KHD-nya KHD itu mungkin. kan banyak. Nah, ya pilih salah satu aja yang ada kaitannya dengan nomor 1, 2 dan bisa menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah gitu. Kalau saya gitu ya, pemikiran saya tuh karena pemikiran KHD kan banyak. Nah, kita sepakati satu saja kayak gitu. Oh, jadi pemikiran KHD yang nomor 1 itu masuknya, nah di Jadi nomor 3 sedikit mungkin pemikiran KHD misalkan budi pekerti. Jadi lebih ke mencerminkan karakter siswa, mungkin seperti itu ya maksud Bu Yani. Nah, dari gotong misalnya kita pilih gotong royong. Nah, gotong royong itu sejalan dengan pemikiran KHD tentang budi pekerti gitu. Iya, jadi yang bertiga Jadi maksud Bu Yani budi pekerti gitu. iya, jadi erat kaitannya sama budi pekerti gitu. Jadi Oh, ya kalau pemikiran saya gitu ya, jadi nomor 1 misalnya ditanya apa kekuatan konteks sosiokultural di Banjar. Di Banjar itu masih erat kaitannya dengan budaya gotong royong. Yang kedua kan kontekstualkan, misalkan masih ngebersihin lingkungan bareng, ngebersihin masjid bareng, ngebangun rumah kan masih dibantu, gitu kan. Apa sih namanya tuh? Ya suka apa sambatan kalau di saya mah bahasanya teh apa sih itu ngebantu orang ngebangun rumah gitu atau apa. Nah yang ketiga karena kita kan milih gotong royong. Nah, gotong royong itu erat kaitannya dengan kekuatan pemikiran KHD tentang budi pekerti. Nah, untuk melatih budi pekerti itu di sekolah diajarkannya bagaimana ya gitu. Bisa 5S, bisa apa tadi jumsi atau apa kayak gitu. Kalau apa pemikiran saya mah gitu dari 3 pertanyaan itu. Mangga Nu sanesna. mangga Bapak Ibu Jadi kalau ada yang lain, ya. Jadi nanti silakan ini mungkin judul Bu Nur. besar ya, nanti judul besar yang akan kita angkat nanti ketika rukol yang kedua ini berarti disepakatinya mau yang mana gitu, yang gotong royong atau budi pekertinya? Gotong royong kalau menurut saya. Gotong royong, nanti nomor 2 masih ada kaitannya gotong royong, nomor 3 gotong royong dikaitkan dengan pemikiran KHD tentang budi pekerti kayak gitu. Jadi sosial kulturalnya gotong royong, nah pemikiran KHD-nya Ya. gotong royong itu masuknya ke budi pekerti mungkin maksud Bu Yani seperti itu. Nah, iya seperti itu, Bang. Iya. Oh ya, oke. Bagaimana Berarti kemudian yang Pak Musolih? adalah gotong royong. Ya saya tulis ya Bu ya. Nah, nanti yang tata krama 5S itu masuknya ke nomor 3 lebih diperjelas mungkin seperti itu ya, Bu. Oh iya. Berarti untuk nomor 1 kita gotong royong ya Bu ya jawabannya ya. Sejalan. Itu adalah gotong royong. Nomor 2 adalah bagaimana pemikiran KHD dikontekstualkan sesuai dengan leluhur. Berarti implementasinya. Berarti ini yang implementasinya ya implementasi gotong royong Ya, implementasi gotong royong. Nah, nomor 3 adalah budi pekerti kekuatan berarti ya pemikiran masuknya. KHD ya, budi pekerti maksudnya. Ya, mengaitkan misalnya gotong royong dengan budi pekerti. Budi pekerti kan salah satu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ibu mungkin ya, tapi menurut ini kan bukan budi pekerti, bukan lebih silakan kemudian. bukan maksudnya biar lebih ini justru gotong royong itu ke kodrat alam sama zaman. Jadi anak-anak itu kan secara alamnya lingkungannya tadi kan ibu yang dibilang apa tuh yang apa ngalongoknya Bu istilah-istilah Sunda itu terang abi. Nah itu kan sesuai dengan lingkungan itu lalu sama kodrat zamannya kan sesuai Bu gitu. Jadi justru malah masuk juga menurut saya sesuai dengan kodrat alam dan zaman gotong royong ini mah tambahan. Tapi kalau
Nah, ini nomor 2 itu Belum, ada Pak. penekanan. Belum Pak, Nih, sebentar. Nih, karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Sekaligus anggota Mungkin ada masyarakat. titik perbedaan atau apa? Individu masyarakat. Karakter murid. Karakter murid sebagai individu Kan sekaligus sebagai dikontekstualkan sesuai Iya, sesuai kontekstual. di kontekstualkan itu berarti diimplementasikan atau dilakukan baik di sekolah maupun di masyarakat, mungkin seperti itu. Di keluarga juga baik bisa. sebagai individu. Oh, Keluarga di aduh, sekolah Sebagai dan individu mungkin di dalam Bu Septi berisik banget belakangnya ya. oh ya. Ya, berisik banget. Bentar Bu, saya tak pindah tempat aja Bu. Iya Om. Lampunya senyap. Iya. Sudah Bu? Halo, sudah ya? Ya, Ibu Bapak. ya. Heeh. ya sudah Bu. Maaf ya tadi di ruang guru Sudah nih berisik. sepi. Iya, iya, iya. Itu sudah kembali Jadi ke tadi gimana room. Oh, sudah waktunya kembali ke main room, Bu. Tapi kalau misalnya kodrat alam gitu, yang di pegunungan, yang di pantai juga, kalau gotong royong mah pasti ada gitu kan? Iya. Ya enggak? Jadi enggak terpengaruh dia di gunung, dia di hutan, dia di pantai. Kalau gotong royong mah pasti ada semua sih. Ya, maka Jadi tidak mempengaruhi. ditambahkan itu maksudnya Bu. Iya. Kuat dengan tadi dengan kata Pak Musoli harus sesuai Oh, dengan di KHD ya Bu, pemikiran filosofis. Jadi nanti pas kita presentasi Oh. gitu Bu. Tadi ada yang di bagan-bagan itu loh dijelaskan sama Ibu nih kan, di Ibu fasilitator ada budi pekerti nih kan. Ada itu. Su Budianto diperkuat. Ya, ada ya tadi ya. Oke, waktunya habis Ditambah ini. nanti kalau presentasi maksud Budian itu ditambah Iya. dengan kodrat alam gitu ya Budian. Oke, Ya, betul. nanti yang presentasi Bu Ai. Hukum. Yani. Oke. Bu Ai apa Bu Yani? Bu Yani yang presentasi nanti. Sepertinya Pak Yang Musoli itu kan Bu yang Yani yang Yani. Iya, iya, boleh. Oke, ya. besok kan Terima kasih. ketemu di di orientasi. Nah, besok bagi-bagi tugas aja. Ya, betul. Oke, berarti sudah ya Pak Siap. Ibu ya, kita sudah sepakat, Ya. berarti kita akan ambil yang gotong royong. Nanti mungkin besok kan kita ketemu ya, kita mungkin bisa untuk bahas lagi lebih lanjut untuk bikin slide-nya Ya. mungkin gitu ya Bu ya. Oke, mungkin begitu. Ya. Saya Ibu saya tutup ya. Monggo silahkan Pak Musoli atau mau langsung ini kembali ke main room-nya. Gitu ya. Mungkin Yuk, kita langsung kembali aja ya ke kita kembali ruang lagi ke awal. main room. Langsung aja. Ya. Terima kasih Ya. Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih Ibu Bapak semua.